Saudara, informasinya terus berkembang, saudara, setelah kemudian pergi bersama dengan seorang jenderal polisi, Brigadir Jenderal Prasetyo Utomo ke Pontianak, Joko Chandra bersama dengan Anita Kolopaking. Lalu kemudian informasi yang terbaru adalah Joko Chandra bertemu dengan seorang oknum jaksa yang diantarkan bersama Anita Kolopaking juga dari Jakarta menuju ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan bertemu dengan Joko Chandra. Saya mendapat informasi tadi dari Bung Boyamin. Saya akan konfirmasi, Anda sudah mendengar sebagai Ketua Komisi Kejaksaan, Bung Barita Simanjuntak, atas informasi yang kemudian saya perbincangkan tadi. Ya, MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Pak Boyamin sudah melaporkan pada hari Jumat kemarin dengan lampiran dokumen foto yang tadi sudah disampaikan. Ya. Tentunya kami akan menindaklanjuti, menelusuri kebenaran informasi itu, melalui satu tentu permintaan keterangan dari terlapor ini dan kemudian melakukan pengecekan terhadap foto-foto yang disertakan sebagai dokumen pelengkap. Ini saya kira ada fotonya juga ya? Ada. Oke, ini belum tersebar ini. Belum, karena MAKI memberikannya pada resmi ya kepada komisi. Kemudian kami juga melihat ada hal positif karena sudah dilakukan pemeriksaan tadi termasuk terhadap pengacara oleh kejaksaan ya. Kejaksaan Agung hari ini ya, betul. Tadi sudah Anita Kolopaking diperiksa oleh pihak kejaksaan. Ya, terkait informasi itu. Saya kira itu juga sudah menjadi bagian karena itu kan satu kesatuan. Sebab di dalam foto itu ada juga Anita Kolopaking ada di dalam foto itu. Soal membicarakan apa dan sebagainya, Anda belum dapat informasi itu. Nah, inilah yang kita akan mintai keterangan penjelasan. Kami sudah menyampaikan agar yang bersangkutan terlapor itu dapat memberikan penjelasan kepada komisi tentang foto itu, kapan, di mana, apa yang dibicarakan, dan yang paling penting apa ada izin pimpinan atau tidak. Oke. Sebab jaksa atau pegawai kejaksaan apabila pergi ke luar negeri itu harus atas izin pimpinan. Dan logika sederhana saja, seorang terpidana yang buronan, yang kemudian jaksa seharusnya menangkapnya, kemudian bertemu, itu hal yang aneh luar biasa. Nah, inilah yang harus kita dalami, apakah itu kaitan, kan boleh saja kemungkinan operasi intelijen atau memang ada hal-hal di luar itu. Nah, ini yang membutuhkan penjelasan. Kalau itu memang tidak sepengetahuan pimpinan, saya kira ini menjadi masalah serius. Anda mengatakan kalau pengetahuan pimpinan bisa jadi ini kemudian upaya untuk mempersuasi begitu ya? Ya. Operasi intelijen dan lain sebagainya. Tapi kita harus bagaimana melihat ini tentu harus berdasarkan dari hasil keterangan tadi. Karena bukti-bukti itu pasti akan mengalir. Ya, karena sekarang sudah terbuka semuanya, misalnya kejaksaan melakukan apa, mungkin di luar sana punya data pembanding. Ya, karena di dalam foto itu ada pengacara kan. Nah, itu juga menjadi hal yang perlu didalami. Saya yakin di dalam pemeriksaan pengawasan tadi, kehadiran pengacara dalam foto itu yang ada di situ oknum terlapor ini, itu juga menjadi satu simpul yang harus disampaikan secara terbuka dan diperoleh keterangan untuk apa, dan nanti akan bisa kelihatan simpulnya di sini. Baik. Kepolisian sudah kemudian melakukan pemeriksaan dan satu ditetapkan tersangka, seorang brigadir jenderal. Kejaksaan masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan adanya seorang oknum jaksa yang bertemu dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Sekarang saya ingin ke Komisi Yudisial, Bung Jaja Ahmad Jayus, Ketua Komisi Yudisial. Bagaimana kemudian dengan peradilan? Kita mendengar bahwa sidang pengadilan PK dari Joko Chandra ini sudah memasuki sidang keempat yang seharusnya berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tanpa kehadiran terpidana, maka sidang PK tidak bisa dilanjutkan. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Jaja? Ya, tentunya saya secara teknis tidak akan lebih detail karena proses masih berlangsung ya. Nanti kalau saya berbicara detail nanti pandangan saya dianggap intervensi nantinya ke majelis hakim gitu kan. Nah, oleh karena itu saya hanya ingin memberikan satu gambaran saja bahwa KY tentunya sedang melakukan satu pengamatan secara khusus terhadap sidang-sidang ini. Jadi yang kita pedomi tentunya adalah dari sisi aspek kode etik, apakah hakim nanti berintegritas, jujur, kemudian profesional atau tidak. Nah, itu yang jadi ukuran daripada Komisi Yudisial. Cuma sebagai satu gambaran kita tahu bahwa proses mengajukan PK itu kan saringan-saringannya itu ada pertama di panitera, kemudian di majelis, di Ketua Pengadilan, kemudian di panitera di Mahkamah Agung, nanti majelis di Mahkamah Agung. Nah, kemudian juga kemarin misalnya yang diperdebatkan Joko Chandra tidak hadir, kemudian minta persidangan daring dan sebagainya. Untuk sidang daring itu kan tentunya ada ketentuan-ketentuan yang
pasti dipedomeni Ya. oleh para hakim, dan para hakim saya yakin itu paham betul tentang itu. Jadi ini spesial monitoring untuk persidangan ini dari KY? Ya, saya pernah datang ke Jakarta Selatan, kemudian mengumpulkan data-data yang perlu menjadi bahan daripada Komisi Yudisial. Pak Jaja, saya ingin bertanya, ini kan sekarang memang betul surat edaran Mahkamah Agung disebutkan bahwa terpidana PK itu harus hadir. Pertanyaannya sekarang kan sedang COVID, sedang ada wabah. Banyak juga sidang dilakukan secara daring. Nah, mungkinkah nanti ketika hakim mengambil opsi bahwa sidang boleh dilakukan secara daring dalam jaringan online, sesuai dengan keinginan Joko Chandra, sehingga sidang bisa dilakukan, apakah itu kemudian mungkin dilakukan dan sah? Ya, saya secara teknis tidak akan memberikan satu pandangan tentang itu. Nanti kalau nanti saya berpandangan nanti dikutip oleh hakim, wah ini berarti kayak intervensi gitu kan. Tidak, tapi tentu ini menjadi pertanyaan karena bisa jadi ke depan karena kita tahu bahwa ini sidang terus berlanjut. Ya, hakim pahamlah bagaimana sidang itu mesti darling dan tidak darling, dan bagaimana kehadiran Joko Chandra itu nanti hakim akan membuat satu penilaian terhadap fakta-fakta itu. Nah, saya tidak akan berpendapat apakah hakim layak untuk melanjutkan atau tidak layak untuk melanjutkan, atau hakim harus berpendapat begini. Saya tidak akan berpendapat di media karena kalau sudah begitu saya nanti dianggap intervensi. Saya berpendapat kemudian dikutip oleh majelis hakim kan repot juga, nggak boleh kita kan. Jadi yang paling penting saya ketahui, saya sampaikan bahwa KY tentunya melakukan pengamatan, dalam bahasa di KY itu melakukan pemantauan secara khusus. Bahkan saya sudah datang langsung ke Jakarta Selatan dan orang kan tidak tahu semua tentang itu. Baik, saya kalau gitu ke Bung Boyamin aja deh. Bung Boyamin, ini kan kita bicara sedang wabah. Sebelumnya ada surat edaran Mahkamah Agung 2011 kalau tidak salah tantangannya, atau 2012 ya, yang menyatakan bahwa sidang pada peninjauan kembali maka terpidana harus hadir. Tapi ada kesempatan, ada kemungkinan, ada peluang bahwa sidang bisa dilanjutkan karena sedang ada wabah lewat daring, lewat online, sesuai dengan keinginan Joko Chandra. Bagaimana Anda melihat ini, Bung Boyamin? Sepengetahuan saya, hakim kemarin sudah menutup karena diminta hadir 3 kali sudah nggak bisa. Dan tapi dilanjutkan terus kan? Iya, hari ini saya belum tahu ending penutupan sidang ini kan. Sebenarnya agendanya hari ini tinggal satu, pendapat jaksa berkaitan semua hal kan gitu kan. Ya. Baru nanti kemudian akan diberkas oleh hakim. Nah, kalau sampai terjadi ternyata itu bahkan ada sidang berikutnya, akan ada sidang daring, ini betul-betul melanggar omongan hakim sendiri karena minggu kemarin saya hadir nonton sidang mulai awal sampai akhir. Jadi tahu persis kondisi bahwa hakim mengatakan ya sudah karena Anda tidak mendatangkan dan juga tidak sakit, sakitnya juga tidak jelas segala macam, jadi dianggap selesai. Pendengaran saya begitu. Jadi informasi terakhir masih dilanjutkan ke minggu depan untuk mendengarkan dan melihat apakah yang bersangkutan Joko Chandra sehat atau tidak. Ya, itu kan bertele-tele lagi. Berarti kan hakim nampaknya tidak tegas kemudian dalam posisi ini. Karena kemarin itu bahwa minta sudah sampai 3 kali tidak bisa hadir. Alasan sakit tidak bisa dipertanggungjawabkan waktu itu dianggap cukup. Dan jaksa itu sebenarnya diminta untuk menanggapi secara materi terhadap permohonan PK. Kan kalau jaksa tidak dikasih kesempatan malah salah nanti kan gitu kan. Ya. Tapi kemudian sakit atau tidak sakit ini malah justru menurut saya bukan menyalahi apa-apa. Menurut saya sependengaran saya itu menyalahi apa yang disampaikan Ketua Majelis Hakim sendiri. Karena saya nonton sepenuhnya sidang yang minggu kemarin. Karena minggu ini saya harus ke Solo, saya tidak bisa hadir nonton gitu. Ya, meskipun kita harus kemudian kita optimis bahwa hakim akan mengambil sebuah keputusan yang bijaksana terkait dengan hal ini. Dari bahasa kemarin itu yakin, saya mendengar sendiri hakim akan menyampaikan pendapat berkaitan dengan ketidakhadiran 3 kali itu gitu loh. Sebenarnya hanya jaksa mestinya kemarin itu juga nggak usah tertulis, lesan aja bisa gitu. Lah gara-gara jaksanya ngomong tentang kesehatan harus dicek, malah salah lagi jaksanya ikut-ikutan. Menurut saya malah jadinya jawabannya itu. Wong hakim cuma minta jawaban berkaitan dengan materi permohonan dan lain sebagainya, tapi kok malah urusan kesehatan minta dicek. Ini sudah selesai. Oh, ini hanya poliklinik kan gitu kan. Nah, ini menurut saya ini jaksanya ini apakah salah memahami atau bagaimana, ini perlu Pak Barita untuk mendalami juga ini. Nanti kita tanyakan. Baik, Bung Boyamin, saya ingin tanya dulu karena Anda tadi membuka soal pertemuan jaksa
ke Kuala Lumpur, Malaysia bersama dengan Anita Kolopaking bertemu dengan Joko Chandra di Kuala Lumpur. Apa yang dibicarakan? Untuk keperluan apa? Apakah itu untuk keperluan intelijen, mempersuasi? Ini pembicaraannya. nanti saya dikira dukun nanti kalau tahu pembicaraannya kan gitu kan. Tapi tadi Bung Barita membuka kesempatan mungkin saja itu bisa satu memang ada pelanggaran di situ. Ya. Bisa yang kedua operasi kan intelijen untuk mempersuasi agar datang. Bisa, kedua-duanya bisa. Kan ini juga bisa diajak Anita atau jangan-jangan malah oknumnya yang mengajak Anita. Kan ini kemarin seperti di TV lain itu kan saya tanya, kenal duluan mana Joko Chandra dengan Prasetyo Utomo atau dengan Anita. Malah Bu Anita ngomong bahwa kenal duluan dengan Prasetyo Utomo. Berarti Anita kan belakangan. Jangan-jangan nanti ini Anita ini juga belakangan dibandingkan jaksanya, oknumnya jaksa tadi kan. Artinya apa itu? Nah, artinya kan berarti oknum jaksa ini malah yang punya inisiatif lebih banyak. Anita hanya follower. Kan gitu. Ini kan, tapi sorry, ini dugaan semua, Aiman. Jadi maka saya serahkan ke Komisi Kejaksaan untuk mendalami itu. Artinya saya berharap Komisi Kejaksaan itu ada inisiatif prakarsa mandiri oleh Komisi Kejaksaan khusus yang oknum jaksa yang diduga pergi ke luar negeri dan juga menemui Joko Chandra. Ini ada 2 item itu, 2 konten. Nah, kalau hanya mengandalkan Komisi Kejaksaan nampaknya agak berat karena sudah harus mengurusi Kajari dan seorang yang senior tadi yang mempertemukan itu sudah agak berat di situ. Nah inilah yang saya berharap betul Pak Barita dan kawan-kawan di Komisi Kejaksaan melakukan inisiatif seperti Ombudsman yang atas prakarsa mandiri melakukan pendalaman dan mudah-mudahan Pak Barita juga akan melakukan hal yang sama dan tadi sudah tersirat namanya Pak Barita juga akan melakukan. Jadi kita dorong aja dan kita berharap, kita doakan Pak Barita dan kawan-kawan mampu menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Dan juga tadi informasi tiket itu kan, ya ini kan semua masih dugaan. Bisa aja ternyata orang lain, kan gitu kan? Kan bisa aja. Kan nama mirip juga bisa, kan macam-macam lah. Jadi ini yang setidaknya saya peniup peluit aja Aiman dan Pak Barita. Makasih. Iya. Sama-sama kita kemudian kawal bareng-bareng juga Bung Boyamin. Terakhir ke Bung Barita. Bung Barita, Anda melakukan prakarsa mandiri atas pendalaman ini? Ya, hari ini tadi kami sudah melayangkan surat untuk minta keterangan dari terlapor yang disampaikan oleh Maki. Sang jaksa itu? Ya. Ya, jadi kita menunggu, kita menjadwalkan permintaan keterangan itu kita lakukan pada hari Kamis di kantor Komisi Kejaksaan. Karena ini adalah masalah serius, masalah bangsa, masalah citra dan marwah penegakan hukum yang menjadi di atas segala-galanya agar penegakan hukum kita khususnya terhadap institusi tetap dapat dipercaya oleh masyarakat. Salah satu bagian yang sangat penting adalah kita harus berani keras kepada diri kita sendiri supaya kita bisa dipercayai. Dengan demikian masyarakat akan mendukung kinerja baik penegakan hukum, hukum dipercaya dan dengan itu maka keadilan akan bisa tegak bagi siapa saja. Baik, sekali lagi kami cinta pada penegak hukum Indonesia oleh karena kami tidak rela ketika ada hal-hal yang memang mengganggu soal pelanggaran dan lain sebagainya. Setuju. Mas. Baik, dan mudah-mudahan jadi Kejaksaan Agung akan melakukan pemeriksaan, Komisi Kejaksaan juga paralel dengan Kejaksaan Agung melakukan pemeriksaan. Ya, kita akan mensinergikan itu karena tujuannya satu, untuk kebaikan dan untuk membuktikan bahwa evaluasi, koreksi itu berjalan. Sehingga Kejaksaan juga kelihatan berani, tegas dan jujur kepada diri sendiri untuk memberikan dan membangun public trust yang tinggi kepada masyarakat. Tujuannya adalah keadilan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Bung Barita Simanjuntak, dan Ketua Komisi Yudisial, Bung Jaja Jayus tadi. Kemudian juga ada Ketua Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Maki, Koordinator Maki, Ketua Maki, Bung Boyamin Saiman. Terima kasih Bapak-Bapak atas informasinya. Semoga ini menjadi bentuk dari kawalan kita terhadap penegakan hukum di Indonesia.